Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Agung Yoga Sadana dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar, Angkatan 20 Kelompok 2. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman belajar saya di hari pertama agenda 3, di mana agenda 3 ini menurut saya cukup menarik karena membahas tentang manajemen ASN dan smart ASN. Dua hal ini sangat penting untuk kita pahami sejak awal supaya perjalanan kita sebagai ASN bisa lebih terarah, profesional, dan sesuai dengan tujuan besar birokrasi, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dari materi yang saya dapatkan, saya belajar bahwa manajemen ASN adalah sebuah sistem yang mengatur seluruh siklus kehidupan ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga pemberian penghargaan maupun pemberhentian. Awalnya saya kira manajemen ASN hanya soal administrasi kepegawaian, misalnya urusan pangkat atau gaji. Tapi ternyata lebih luas dari itu. Manajemen ASN memastikan bahwa setiap pegawai negeri punya arah karir yang jelas, bisa berkembang sesuai kompetensi, dan pada akhirnya memberi kontribusi nyata pada organisasi serta masyarakat. Bagi saya pribadi, manajemen ASN ini adalah bentuk nyata profesionalisme dalam birokrasi. Kita tidak bisa lagi bekerja asal-asalan karena semua kinerja akan tercatat, dievaluasi, dan jadi dasar pengembangan ke depannya. Hal ini membuat saya semakin sadar bahwa posisi ASN bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah amanah untuk menjaga kepercayaan publik. Selain itu, materi tentang Smart ASN juga sangat membuka wawasan saya. Smart ASN itu bisa dibilang cerminan ASN masa depan. Ada 7 karakter yang harus dimiliki, yaitu integritas, nasionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Saya jadi berpikir tantangan ASN di era digital memang berbeda dengan dulu. Sekarang kita dituntut lebih adaptif, harus cepat berinovasi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan publik. Bagi saya pribadi, smart ASN berarti kita nggak boleh berhenti belajar. Dunia terus berubah, teknologi semakin canggih, dan masyarakat juga semakin kritis. Kalau ASN tidak berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, menjadi smart ASN bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dan saya merasa materi ini benar-benar memotivasi saya untuk terus mengasah diri. Dari proses pembelajaran, yang saya rasakan itu cukup menyenangkan. Materinya menyampaikan dengan jelas, jadi materi terasa lebih hidup dan bukan sekedar teori. Diskusi dengan rekan-rekan juga menambah perspektif baru. Saya bisa melihat bahwa setiap orang punya pengalaman dan tantangan yang berbeda, tapi semua berkontribusi pada pemahaman bersama. Selain itu, saya juga belajar bahwa untuk menjadi ASN yang baik, kita tidak hanya butuh kemampuan teknis, tapi juga soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, dan empati. Karena pada akhirnya tugas utama kita adalah melayani manusia, bukan sekadar menjalankan aturan. Saya juga merasa bahwa menjadi smart ASN itu harus dimulai dari diri sendiri. Tidak bisa menunggu sistem sempurna dulu, tapi kita harus beradaptasi duluan. Dengan begitu, sedikit demi sedikit, birokrasi kita bisa berubah jadi lebih modern, transparan, dan akuntabel. Sebagai penutup, saya bisa katakan bahwa hari pertama agenda 3 ini memberikan bekal yang sangat berharga. Saya jadi lebih memahami apa itu manajemen ASN dan kenapa konsep smart ASN begitu penting. Harapan saya bisa terus konsisten belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri. Sekian sharing learning jurnal dari saya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pengingat untuk terus berusaha menjadi ASN yang profesional, adaptif, dan selalu mengutamakan pelayanan publik. Sekian dari saya, akhir kata saya tutup dengan terima kasih, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We are family. Afignam Jagat Samagram. Rahayu, Rahayu, Rahayu.